Halo, balik lagi sama gue Rafael channel Andromeda. Dan ya, balik lagi sama gue di konten news kali ini cuy. Jadi kali ini news untuk minggu ini gitu cuy. Dan gue udah ada nih ya, sekitar 3 seperti biasa, 3 news yang harus kalian ketahui gitu cuy. Dan ya mungkin kita langsung aja gitu cuy. Dan ya seperti biasa, misalnya abis video ini rilis gitu ya di YouTube gitu cuy ya, dan ada news terbaru gitu ya, akan gue masukin di minggu selanjutnya. Jadi langsung aja ke yang pertama, itu dari Overlord. Itu ada itu udah ngeluarin PV terbarunya lagi dan akan keluar di bulan Juli ya kan, debutnya di bulan Juli. Dan tepatnya tanggal berapa belum kasih tahu tepat tanggal berapa, dan kemungkinan itu tanggal 6 Juli kalau menurut gua gitu cuy. Tapi baru officialnya baru diumumin itu bulan Juli 2022 tentunya saja. Dan ini PV-nya ya. Mungkin untuk PV-nya nanti kita, karena sini juga di Indonesia juga ada berapa itu yang ada PV-nya juga ya, 3 ada PV-nya semua. Dan kita mungkin langsung kita bikin nanti breakdown, kita satuin dulu ya nanti ya kan. Dan dimulai dari Overlord dulu ya nanti di akhir video. Yang penting gue pertama ini bawain newsnya ke kalian gitu cuy, biar masuk aja gitu cuy. Dan ya Madhouse Overlord ya, seperti biasa Madhouse ya kan. Ya mungkin siapa sih yang nggak tahu Overlord gitu cuy ya. Dan salah satu, kalau kalian nyari tertarik banget sama Overlord gitu ya, ada channel lain yang bahas lebih detail dari gue dari Overlord ya, karena dia mengikut Overlord juga. Itu kayak nyari pengen tahu detail-detail kecil dari Overlord gitu cuy ya, yang pengen aneh source dari light novel gitu cuy ya. Kalau misalnya kalian pengen tahu detail kecilnya ini apa sih gitu ya, lebih detailnya gitu ya, karena untuk mencari detail kecil selain jeli gitu cuy ya, itu harus juga baca source-nya kayak light novel atau manga. Kalau source sendiri dari manga gitu cuy ya, kalau dari light novel baca light novelnya. Dan segala macam research yang ada gitu cuy ya. Ya ada banyak lagi, gue bahas tipis aja yang ke tadi ya. Nanti juga bakal di reaction PV-nya kita bakal tipis-tipis aja gitu cuy, karena gue nggak baca novelnya dari Overlord itu sendiri gitu cuy ya. Dan mungkin selanjutnya itu ada yang pernah gue newsin ke kalian, ada pernah gue kasih tahu itu bahwa ada mirip anime yang ya awal-awalnya itu sama kayak anime yang sekarang keluar gitu cuy ya. Gue mau bikin videonya tentang anime itu juga lupa itu cuy ya. Nah itu judulnya adalah yang gua tonton sekarang gitu cuy ya. Ini ya Shikakumon no Saiku Kenja. Gue juga nanti mau bikin pendapat gue tentang anime ini ya gitu cuy ya, setelah gue nonton episode 10-nya dulu nonton. Dan mungkin nunggu kelar gitu cuy ya, gue nunggu kelar dulu gitu cuy ya, gitu biar teman-teman yang batch kayak kebetulan gue yang ini gue ngikutin lah beberapa lah yang ongoingnya gitu cuy ya. Mungkin biar teman-teman yang batch itu tahu ekspektasi dari setiap anime yang nanti yang udah keluar tuh apa gitu ya. Dan gue akan buat Shikakuman gitu cuy ya. Mungkin kalau bisa ini juga nanti ya gue bikin skripnya dulu ya. Ini juga belum kelar, tapi gue yang udah ada itu Shikakumon yang template awalnya sama kayak Shikakumon gitu cuy ya. Tapi kita lihat dulu nih nanti ini eksekusinya sama atau beda kayak Shikakumon gitu cuy. Gitu gue pernah reaction untuk itunya sendiri kayak skill-skillnya itu, visual skillnya itu gue lebih suka yang ini ya, The Greatness Demon Lord is a reborn as a typical nobody gitu ya. Demon Lord terkuat terakhir kembali atau reinkarnasi menjadi rakyat biasa gitu cuy ya, jadi orang biasa gitu cuy ya. Ya sama kayak Shikakumon ya. Kalau Shikakumon itu sage terkuat itu ya namanya itu, dia reinkarnasi itu ya, jadi pakai simbol gagal gitu cuy ya, yang dia itu yang membuat simbol-simbolnya gitu cuy, dan tahu lebih kelebihan-kelebihannya. Dan itu dia tuh kayak disisipin gitu ya di dunia manusianya dari bidang akademinya, biar manusia itu lebih lama yang itu ngeluarin sihirnya, ngerpal dulu ya. Kalau si Demon kan enggak gitu cuy. Kita lihat aja nanti ini gimana nanti konfliknya ya. Kalau si
greatness Sage terkuat atau Shikakuman kan itu udah tahu gitu dia itu seorang pahlawan ya, penyihir, dan lawannya pasti Demon Lord. Kalau ini nanti yang dibawa itu konfliknya adalah apa, gimana, dan apakah alurnya konfliknya bakalan berat ya, intens apa gimana gitu. Tapi menurut gua ini nanti konfliknya atau alurnya sih bakalan enteng sih ya, kalau menurut gua bakalan medium. Tapi kita lihat aja nanti seenteng-enteng alurnya, semedium-mediumnya alur itu pasti nanti ada bagian titik klimaksnya gitu cuy, entah di akhir episode atau di pertengahan episode. Dan kita nanti lihat aja sendiri apakah ini berkesan ya kan seperti Shikakumon atau gimana gitu ya. Nanti gue bakal bikin pendapat gue sendiri tentang anime Shikakumon karena gue juga nonton animenya, dan kebetulan itu genre isekai, salah satu genre yang gue suka, dan ini juga salah satu genre yang gue suka cuy. Ini adalah isekai gitu cuy ya. Dan nanti kita PV-nya bakal reaction bareng yang tadi Overlord gitu cuy ya. Dan untuk yang ketiga gitu ya, untuk yang terakhir itu ada adaptasi anime baru lagi-lagi itu cuy ya, adaptasi anime baru yang judulnya Spy Kyojitsu atau Spy Classroom yang akan disetujui oleh Phil ya kan. Dan genrenya action, komedi, misteri, dan romance ya. Karena misteri, karena juga dari judulnya aja udah spy ya, udah pasti misteri gitu ya. Biasanya kalau ada spy itu udah pasti misteri atau misteri action, itu udah pasti itu cuy ya. Karena actionnya itu kan ya secara dia kayak detektif. Mungkin kalau misalnya actionnya modelnya spy-nya kayak biasa gitu ya, kan dia kayak detektif Conan juga ada gitu cuy ya. Jadi biasanya yang ada spy-nya itu, judul spy-nya itu biasanya ada actionnya, ada pasti ya, cara dia mata-mata gitu ya. Atau detektif menurut gue ya, detektif juga ada ya, anime genre detektif juga ada actionnya sedikit gitu cuy ya. Dan untuk Phil sendiri ya kan, apa sih Phil itu sendiri ya kan, anime apa yang pernah dia garap gitu ya dari anime Phil itu ya kan. Dan kita lihat sendiri gitu ya, di sini ada buku Tachi no Remake ya kan, ada buku Tachi no Remake tuh Slice of Life gitu cuy ya, yang gue nonton aja ya di sini. Terus ada ini gue nonton ya, episode season satunya doang. Meochi gue nonton, Access gue nonton ya kan. Terus ya Outbreak Company gue nonton. Nih kebanyakan sih yang udah gue tonton ya dari Neville sendiri ini ya. Tapi gue nggak nyadar aja dia ngegarap gitu cuy ya. Nah itu dari Studio Phil ya, dia kurang lebih banyak ngegarap anime Slice of Life gitu cuy ya, Slice of Life ya gue di sini kebanyakan cuy ya. Dan si Outbreak ini sendiri itu kan dia masuknya isekai cuy, isekai tapi gimana ya, ke apa sih, actionnya nggak terlalu lah ya, lebih kayak ke politik gitu ya, politik sosial budaya gitu ya dari Outbreak Company. Tapi dengan ini sendiri kita lihat ya genrenya action cuy. Jadi gue nggak tahu nanti bakal gimana. Dan di sini ada announcement-nya gitu ya. Nanti kita reaction bareng-bareng aja nanti dengan sinopsis ini gue bacain ya dari website seperti biasa, itu Jurnal Otaku gitu ya. Jadi untuk sinopsis ini sendiri gue bacain ya. Di dunia di mana setiap negara melancarkan perang bayangan berupa mata-mata, host memiliki tingkat kesuksesan 100% dalam menjalankan misinya dan memiliki kepribadian yang sulit dimengerti, mendirikan organisasi like yang menantang tugas berat dengan tingkat kematian lebih dari 90%. Akan tetapi anggota yang terpilih yaitu 7 gadis dengan tanpa pengalaman ya kan, racun, jebakan, rencana jahat. Satu-satunya cara yang dapat gadis-gadis ini lakukan untuk menuntaskan misinya ya kan, dalam mengalahkan Klaus dengan mengecohnya. Jadi kurang lebih di sinopsisnya sini dijelasin gitu ya, kalau dunia worldnya di sini ya itu banyak perang bayangan dari setiap negara lewat perang bayangan dari masing-masing spy-nya. Dan ada suatu orang gitu ya namanya Kaos, itu dia memiliki
uh, win rate-nya 100% kalau di game ya, win rate-nya 100% gitu cuy. Dan uh, apa namanya, ada seseorang gitu ya mendirikan itu, ada organisasi gitu ya yang berdiri untuk mengalahkan si kaos ini gitu cuy ya. Dan yang dipilih itu ciwi-ciwi yang baru gitu, yang tidak ada, yang belum ada pengalamannya. Dan mungkin di situ akan jadi hal menariknya gitu cuy. Dan siapakah kaos ini sendiri gitu cuy, yang dari misteri, dari sinopsisnya aja menurut gue udah misteri gitu cuy. Nah sini dikatakan itu kan ya kan, dia akan misinya memiliki kepribadian yang sulit dimengerti gitu ya, mendirikan organisasi like yang menentang tugas berat gitu ya. Ya tingkat kematiannya lebih dari 90%. Jadi untuk organisasi like ini sendiri gitu ya, itu dijalanin dia apa namanya sih, spesialis menjalankan misi mustahil ya, kayak Mission Impossible ya. Cuman yang tingkat kematiannya itu 90% gitu ya, masih ada 10% itu hidup gitu cuy ya. Nah di sini tapi tugas utamanya tetap mengalahkan si Klaus gitu, yang menurut gue penasaran Klaus ini nanti gimana sih gitu cuy. Dan dari sanksinya dari awal Klaus ini udah dibawa-bawa gitu cuy. Dan kita lihat aja nanti apakah nanti penggambaran atau karakternya itu si Klaus ini mendapat kesan banget gitu, dan tidak bisa, salah satu karakter yang tidak bisa dilupakan gitu cuy ya, menjadi pilihan ikonik ya kan, atau menjadi pemeran baik yang tersembunyi gitu, kita nggak tahu gitu cuy ya. Ya kita lihat aja ya dari gambarannya nanti gimana gitu cuy. Mungkin kita langsung aja reaction gitu ya dari Overlord gitu cuy ya. Nah di sini gue bahasewis aja ya. Nah sini dilihat pasukan elit dari si Ainz ada gitu ya. Ini mungkin kalau bisa dibayangkan kita pause gitu cuy. Nah sini ada Albedo. Di sini dilihat, mungkin yang baca Dark Novel udah tahu gitu cuy, ini Ainz akan melawan sesuatu. Dan kalian tahu di part kemarin di season kemarin Overlord itu ya, apa namanya tuh, Ainz sudah ada diriin kerajaan itu cuy. Sana sini ada Saltier full armor ya, kayak jalan misi tertentu. Dan kita akan melihat Pandora action lagi gitu cuy ya, yang menurut gua OP gitu cuy ya. Dan kayaknya part kali ini atau season kali ini gitu ya, itu akan menghancurkan kekaisaran kayaknya itu cuy ya. Nah ini salah satu naganya ya gitu ya. Wah ini sih bakal seru banget sih cuy. Nah ini ada si salah satu penjaganya, gue lupa. Nah sini ada bagian si Saltier gitu ya. Nih kayak apa namanya tuh, berdiri di atas kayak mayat hidup gitu ya. Ini menurut gue udah keren banget cuy itu coy. Nah ini mungkin kita melihat Saltier itu action lagi gitu ya, berperang gitu ya di season kali ini. Dan kita lihat dari apa namanya tuh, dari season sebelumnya si Putri Rainer ini emang udah sus gitu ya dari awal. Kalau sih nonton Overlord kalian pasti sus juga dengan si Rainer ini. Dan mungkin nanti di season kali ini Putri Rainernya itu akan terungkap gitu ya, misalnya dia tuh siapa sebetulnya gitu, kenapa gitu ya, why gitu cuy ya, gitu cuy. Dan seperti biasa kita melihat orang si raja ini kena mental gitu ya, setelah season sebelumnya kena mental. Dan terlihat Ainz menggunakan armor baru dan perang oleh sesuatu gitu ya. Nah yang gue suka, nah sini ada tanggalnya. Nah yang gue suka dari Overlord itu setiap karakternya atau si Ainz ini begitu berkarakter gitu cuy. Jadi menjadi salah satu karakter yang nggak terlupakan bagi gue gitu cuy. Dan ini salah satu anime favorit gue Overlord cuy. Dan hopefully bagus, apa namanya tuh, tidak ada fail gitu yang garapnya. Dan yang garap itu Madhouse gitu cuy ya. Sudah tidak perlu diragukan lagi untuk Madhouse gitu ya, untuk Overlord ya.
Jadi tungguin aja dari season 4 ya, coming in Juli ya, bukan tanggal 4 Juli ya. Tungguin aja bulan Juli tahun 2022 itu ada Overlord gitu ya, masih lama lah ya. Oke, kita reaction aja yang kedua. Ini adalah Greatness Demon Lord is reborn as a typical nobody. Oke. 源を探し対等の立場で友達を作るのだ。運がねえよな七光。私に貴様らの力量を Nah 見 sini せて bisa ini mirip Texas cuy, sumpah mirip Texas dari mirip Texas dari Aknek cuy, parah cowok. Cuman ini versi lebih onesan gitu cuy ya. Nah sini kita di awal-awal kita udah kayak kita dilihat, 友達を作るのだ。 kita udah tahu di sini udah ditunjukin karakter mungkin karakter yang akan kalian benci di anime ini nanti gitu cuy ya. Dan di sini kita melihat salah satu entah sensei atau siapa, ini mirip Texas, mirip sumpah mirip banget Texas dari Aknek, cuman versi onesan yang gue bilang itu tadi ya. Melihat karakter dia yang lebih akan lebih sering muncul juga gitu cuy ya. Ya menurut gue dari PV-nya sendiri, karakter yang tadi itu udah kelihatan nanti bakalan bagus sih cuy ya. Dan kita akan ngeliat lagi dari gambaran animasi dari gambaran karakter utama kita gitu ya. Dari gambarnya kita udah tahu sendiri tuh, kalaupun gue ngeliat judulnya atau itunya, dia lebih berkarakter, lebih kayak apa namanya sih, kayak terlihat kuat gitu ya dari gambar ya, terlihat dari caranya dia berdiri gitu ya, dan mukanya, matanya gitu ya, dan warna matanya yang mencerminkan dia adalah Demon Lord gitu cuy ya. Dan tentunya aja ya pakaiannya juga di sini gambarin kayak gini ya. Jadi dia kayak nunjukin karakter ini kuat dan juga pintar dan kayak masuk akademi gitulah ya gitu. Dan dari yang gue suka sini kayak posturnya dan ekspresinya gitu tentunya aja. Jadi kayak gambarin dia ini kuat gitu cuy ya. Dan ditentu saja ya ada banyak karakter wanita yang karakter itu berbeda-beda dan juga berkarakter. Kalau menurut gue dari mungkin ini gue dari tandingan ini kan karena emang hampir sama gitu ya, apa namanya tuh, template-nya kurang lebih awal-awalnya sama, cuman konfliknya nanti bakalan beda banget. Udah pasti beda banget, 1000% pasti beda banget gitu cuy ya. Misalnya Senkuman lebih kerasa ini lebih kerasa A, kalau ini mungkin lebih kerasa B nya, walaupun awal-awalnya itu kurang lebih sama gitu ya, kurang lebih sama awal-awalnya itu kayak temanya gitu ya, awal-awal ceritanya temanya yang satu jadi penyihir terkuat, yang satunya Demon Lord gitu cuy ya. Ya kalau menurut gue karakter yang ini kalau gue lihat dari PV-nya aja ya, banding sama Shikakuman, menurut gue karakter ini yang anime ini lebih berasa daripada Shikakuman yang sekarang keluar kalau menurut gua gitu cuy ya. Lihat dari PV-nya, tapi kita lihat aja nanti kalau udah keluar apakah lebih bagus dari Shikakuman. Nah yang gue bilang, nah mungkin kita bakal ngeliat sedikit, wah ini ada musik kayak copyright cuy. Nah sih kita lihat lagi di sini nih. Nah ini yang gue bilang, ini lingkaran sihirnya itu visualnya kalau menurut gua nih ya, menurut gua ini bagus ya daripada anime isekai yang lain. Kalau menurut gua nih ya, gua nggak melebih-lebihkan, tapi ya emang bagus ya, objektif ya emang bagus. Tapi kita lihat aja nanti gimana. Jadi ini menurut gua dari PV pertama yang gua reaction, gua suka sama ininya nih. Damn, visual dari lingkaran sihir keren banget cuy. Nah kemungkinan nanti kita lebih banyak ngelihat itu battle magic ya dibandingkan hand to hand. Tapi sini kita lihat ada hand to handnya. Tapi kita lihat aja nanti misalnya anime ini banyak hand to handnya, bakal gue bikin MV gitu cuy. Kalau misalnya banyak magicnya ya gue bingung juga gitu cuy. Jadi kita lihat aja gitu nanti bakalan gimana dari battle effect-nya. Kalau bagus gue itu. Nah di sini ada naga gitu ya, bisa ngelawan naga juga sini kita lihat.
Nah ini modelnya awalnya kayak si Anos Voldigoto gitu ya, anime ini mengingatkan gue Anos Voldigoto ya, si Anos ya yang baru beberapa bulan udah bisa baru lahir udah bisa ngomong gitu cuy. Ya kita lihat aja nanti bagaimana, tapi yang gue itu sih gue suka sih dari PV ini, gue suka banget sih dari visualnya segala macem, dari gambaran PV awal, karakternya dia sih, nama karakternya semuanya gue suka dari anime ini gitu cuy ya. Ya untuk memisahkan waktu gitu ya, kita langsung aja ke selanjutnya. Itu ada Spy Room ya kan, Spy Room kok Spy Room ya, Spy Classroom benar, Spy Classroom bahasa Inggrisnya. Ini 50 detik 49 detik gitu ya, kita bakal ngelihat awal-awalnya itu gimana nih dari PV-nya, kurang lebih gambaran nanti anime ini tuh bakal gimana itu cuy ya. Oke, dari awal kita sini ada secret agentan gitu ya. Nih kan. Gambarnya ini detektif lo, ini spy lo ya. Ngomong detektif mulu gitu cuy ya. Oh iya. Oh gila keren. Ini kalau menurut gua dari PV yang ini, yang awalnya ya cuman pengumumannya doang, yang nanti mungkin kalau udah dekat gitu kita dikasih PV lebih banyak lagi nanti yang animenya gambarannya lebih gimana gitu ya. Kalau menurut gua dari awalnya aja sini membuat gua penasaran, jujur perasaan gua abis nonton PV ini gua penasaran ya kan, nanti bakalan gimana gitu aja. Mungkin gua lebih penasaran nanti, gue pengen gambaran lebih lanjut ya PV selanjutnya itu kurang lebih nanti animenya gimana gitu ya kan, karena sini kita udah dari, karena ini announcement doang tadi ada tulisan studionya itu, bikin penasaran ini animenya bakal gimana, dan mungkin di PV selanjutnya lebih nanti akan lebih ngegambarin lebih lagi gitu ya, itu tentang itu animenya nanti bakalan gimana, itu tentang animenya ini kurang lebih gimana itu ya. Dan ya kalau misalnya itu berhasil, dan ini gue tertarik banget ya, tapi gue abis nonton PV ini gue tertarik dengan PV selanjutnya, gue pengen nanti lebih gimana sih gitu cuy, lebih lanjutnya itu cuy ya, dan tanggal berapa itu pengen nonton gue jadinya cuy ya, kalau anime-anime yang pengen gue tonton itu abis gitu ya. Kalau sekarang sih masih banyak gitu cuy ya, Princess Connect aja gue belum lanjutin lagi gitu ya, gue masih episode 8 itu cuy. Dan ya mungkin itu aja pada video kali ini, udah 23 menitan nih kan, dan sudah terlalu lama gitu cuy ya. Dan mungkin itu aja, semua source dari link-link ini akan gue taruh di deskripsi semuanya itu cuy. Dan ya ini bakal gue masukin playlist news sama reflection gitu ya, karena ada reaksinya juga di bagian akhir gitu cuy. Jadi ya sekian dari gue, goodbye, dadah.